warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Al-Hakim, NIM 2011010700018. Nama saya Lensi Imelva Oktavianti dengan NIM 2011-01070004. Saya Fidel Ahmadi Solihah, NIM 202100700025. Dan saya sendiri, Lewi Ambarwati, NIM 202101070006. Di sini kami akan menjelaskan tentang bagaimana cara menemukan rumus 5 segi 4 dengan menggunakan bangun ruang. Nama alat peraga volume 5, konsep geometri dan pengukuran, fungsi menentukan rumus volume 5 segi 4. Berikut alat-alat yang dibutuhkan, yakni ada penggaris, pensil, gunting, double tip, dan juga tidak lupa kertas manilanya ya. Cari terlebih dahulu tinggi segitiga dari 5 segi 4 agar ukurannya tepat ya, menggunakan rumus Pythagoras. Kemudian sketsakan ukuran tadi pada kertas manilanya. Jangan lupa untuk tambahkan 1 cm pada setiap sisi luarnya ya. Selanjutnya gunting sketsa gambaran jaring-jaring 5 segi 4 tersebut ya. Setelah digunting, rekatkan jaring-jaring 5 tersebut menggunakan double tip. Lakukan berulang hingga terbentuk sebuah bangun ruang 5 segi 4. Jadilah bangun ruang 5 segi 4-nya. Susunlah ke 6 buah limas tersebut sehingga membentuk jaring-jaring kubus. Selanjutnya, bentuklah jaring-jaring tersebut sehingga membentuk sebuah kubus. Langsung saja ke pemahaman konsepnya ya. Kenalkan, nama saya Lensi Imelva Oktavianti dengan NIM 2011-01070004. Di sini kita akan sama-sama belajar, di mana kita akan mencari dan juga menentukan rumus dari volume 5 segi 4. Belum itu, kita harus tahu dulu dan juga memahami yang namanya konsep luas yang sudah dibahas di minggu-minggu kemarin. Nah, sekarang kita akan membahas tentang volume. Masih ingat nggak kalau satuan dari luas itu kan pangkat 2 atau biasa dinamakan persegi, misalnya aja meter persegi, kemudian desimeter persegi atau sentimeter persegi. Kemudian satuan untuk volume itu apa? Yakni pangkat 3 atau yang biasa dinamakan kubik. Maka contohnya aja seperti meter kubik, desimeter kubik, atau sentimeter kubik. Seperti itu ya. Baik, untuk selanjutnya di sini saya membawa 2 bangun ruang yang sangat cantik-cantik dan sangat unik, yakni ada yang tahu ini bangun ruang apa? Ya, di tangan kanan saya ini adalah bangun ruang kubus. Ya, benar sekali, ini adalah bangun ruang kubus. Kemudian ya, di tangan kiri saya ini apa? Benar sekali, ini adalah bangun ruang 5 segi 4. Kenapa dinamakan bangun ruang 5 segi 4? Karena 5 segi 4 ini titik sudutnya pun ada 4. Maka dari itu dinamakan 5 segi 4. Lantas bangun apakah yang terbentuk dari bawahan 5 segi 4 ini? Apakah ini adalah bangun persegi panjang? Ataukah layang-layang? Ataukah ini jajar genjang ya? Oh, atau ini persegi? Masa sih ini persegi? Oke, kalau begitu kita akan membuktikan bersama-sama bangun apakah sebagai bawahan dari 5 segi 4 ini menggunakan penggaris. Kita ukur ya panjang sisinya. Panjangnya 6 cm. Yang di bawah kita coba ya. Oh, ternyata sama, 6 cm. Yang di sebelah kiri, oh ternyata sama, 6 cm.
Coba-coba yang di atas, apakah berbeda? Wah, ternyata sama juga 6 cm. Nah, di sini berarti terbukti bahwa bawahan dari 5 segi 4 ini berbentuk persegi karena panjang sisinya sama. Baik, kita selanjutnya harus tahu dulu yang namanya unsur-unsur dari kedua bangun ruang yang saya bawa ini. Untuk yang pertama, kita masuk ke 5 segi 4 dulu ya. Jadi, 5 segi 4 ini memiliki yang namanya alas. Wah, yang mana sih yang namanya alas? Alas itu adalah bawahan dari 5 segi 4. Oh, berarti yang barusan kita bahas itu adalah alas dari 5 segi 4. Ya, tepat, benar sekali. Alas dari 5 segi 4 adalah bawahan yang barusan kita bahas tadi, yakni yang berbentuk persegi yang memiliki panjang sisi yang sama. Kemudian, 5 segi 4 itu juga memiliki yang namanya tinggi. Wah, yang mana itu yang dinamakan tinggi? Yang dinamakan tinggi dari 5 segi 4 ini adalah jarak dari puncak 5 segi 4 ini ke titik pusat dari alas 5 segi 4. Oke, nah kita udah banyak tahu kan tentang 5 segi 4. Sekarang kita beralih ke bangun ruang selanjutnya, yakni kubus. Oke, baiklah, ini adalah bangun ruang kubus. Kubus ini memiliki 6 buah sisi. Yang mana sih yang dinamakan sisi? Yang dinamakan sisi adalah bentuk muka yang berbentuk ini nih, kotak-kotak. Oh, itu namanya sisi. Ada berapa sisi sih? Coba kita hitung sama-sama yuk. Yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di bawah ini ya satunya. Oh, ternyata kubus ini memiliki 6 buah sisi. Kemudian dia memiliki yang namanya rusuk. Cara menghitung rusuknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tepat ya? Oke, untuk sisi dari kubus ini berbentuk bangun apa ya? Oh, dia memang berbentuk bidang segi 4. Iya benar, tapi bangun apa? Apakah ini bangun layang-layang? Ataukah jajar genjang? Atau persegi panjang? Apa persegi? Benarkah ini persegi? Coba kita hitung pakai cara yang tadi ya, menggunakan penggaris. Oke, di sini saya punya penggaris. Kita ukur bersama-sama panjang sisi-sisinya. Yang sisi pertama panjangnya 12 cm ya. Kita lihat yang di bawah. Wah, ternyata sama, panjangnya 12 cm ya. Sebelah kiri 12 cm juga. Untuk yang di atas mungkin bukan 12 cm. Oh, ternyata sama, 12 cm. Berarti ini terbukti ya bahwa sisi dari kubus ini berbentuk persegi. Lantas, apakah bangun yang lainnya juga persegi? Sisi-sisinya ini kita bisa membuktikan dengan cara yang tadi. Cara ini bisa berfungsi nih. Oh, ternyata sama, 12 cm, 12 cm, 12 cm. Wah, yang di sini juga sama, 12 cm. Oh, berarti ini semua sama, 12 cm. Sehingga berbentuk persegi. Setelah kita tahu bahwasannya persegi itu memiliki panjang sisi yang sama, seperti yang udah kita pelajari di minggu-minggu sebelumnya tentang luas dari persegi. Luas persegi itu apa? Sisi kali sisi atau S kuadrat, ya kan? Karena satuan luas tadi seperti yang kita bahas adalah pangkat 2. Kemudian kita di sini bisa menentukan volume dari kubus itu apa ya? Ada yang bisa jawab? Ya, tepat sekali. Karena satuannya adalah kubik atau pangkat 3, maka volume dari kubus ini adalah S pangkat 3. Sisi kali sisi kali sisi. Nah, kita udah mengetahui nih volume dari kubus. Sisi kali sisi kali sisi. Kemudian, apa kaitannya dengan 5 segi 4? Di sini saya akan bertanya, apakah bangun ruang kubus ini bisa menjadi bangun ruang yang lain? Jawabannya bisa atau tidak? Bisa? Tidak? Yang bisa? Coba kita buktikan bersama-sama.
bahwa bangun ini bisa dibentuk bangun ruang yang lain. Bagaimana Kak caranya? Coba kita buka bersama-sama ya. Kita buka satu persatu. 1, 2, 3, 4. Wah, ternyata dia bisa membentuk bangun ruang yang lain. Bangun apakah ini? Apakah sama dengan yang ini? Oh, ternyata sama. Ini adalah bangun 5 segi 4. Oh, coba kita hitung ada berapa bangun 5 segi 4 yang ada di sebuah kubus ini. Dia membentuk sebuah jaring-jaring kubus ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata kesimpulannya adalah satu buah kubus ini dapat membentuk 6 buah 5 segi 4. Sehingga kita bisa menuliskan dalam sebuah rumus, maka kita tuliskan 1/6 karena kita mencari satu buah volume 5 segi 4. Maka 1 dari 6 5 segi 4 kita kalikan dengan volume kubus. Atau seperti yang sudah kita temukan tadi, volume dari kubus adalah sisi kali sisi kali sisi. Selanjutnya, tidak sampai di situ saja, kita bisa mencari dengan cara yang lain, yakni kita akan mencari satu volume limas dari 6 limas yang ada di satu buah kubus ini. Maka jadi 1/6 dikali sisi, tetap ya, dikali sisi tetap, kemudian dikali 2T. 2T ini apa sih Kak? 2T ini maksudnya adalah 2 dikali tinggi dari 5 segi 4 ini. Ternyata dapat kita simpulkan satu buah 5 segi 4 ini merupakan setengah dari panjang sisi kubus. Sehingga apabila satu buah sisi kubus ini berukuran 12 cm, maka tinggi dari sebuah 5 segi 4 ini adalah setengah dari panjang sisinya, yakni 6 cm. Sehingga apabila kita kalikan 2 akan menjadi seperti ini nih. Akan menjadi satu panjang sisi. Jadi saya dapat mengubah sisi tersebut menjadi 2T. Karena panjang sisi itu sama saja 2 kali dari tinggi 5 segi 4 seperti itu. Dari sini kita bisa membentuk rumus tersebut menjadi bentuk yang umum, yakni karena tadi 1/6 kemudian kali sisi dikali 2T, maka 2 dan 1/6 ini bisa sama-sama dibagi 2 kan? Nah, maka bisa diubah menjadi bentuk umumnya, yakni volume dari 5 segi 4 adalah 1/3 dikali luas alas 5 segi 4 dikali tinggi 5 segi 4. Loh Kak, kok bisa luas alas? Tadi kan sisi kali sisi. Nah, sekarang kita ingat lagi. 5 segi 4 tadi, alasnya berbentuk apa ya? Oh iya, berbentuk persegi Kak. Nah, luas dari persegi itu apa ya? Oh iya, sisi kali sisi Kak. Oh, jadi sisi kali sisi tersebut bisa diubah namanya menjadi luas alas 5 segi 4. Karena sama. Oh, jadi asalnya dari situ. Nah, maka dari itu bentuk umum untuk mencari volume 5 segi 4 ini adalah 1/3 dikali luas alas 5 segi 4 dikali tinggi dari 5 segi 4 itu sendiri. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh teman saya. Saya Putu Rahmati Solihah. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal bagaimana cara kita mencari volume 5 segi 4. Di sini ada soal yaitu sebuah bangun ruang berbentuk 5 segi 4 dengan panjang sisi adalah 6 cm dengan tinggi limas yaitu 3 cm. Maka volume bangun tersebut adalah, nah di sini diketahui kan teman-teman bahwasanya sisi limas tersebut adalah, kita ketahui sisi adalah 6 cm dengan tinggi 3 cm. Nah, yang ditanyakan adalah volume bangun dari 5
tadi teman saya sudah menjelaskan bagaimana cara membuat dan juga beserta bahan-bahannya. Nah, dan juga tadi sudah dijelaskan juga bagaimana cara menemukan rumus volume limas pada sebuah kubus. Nah, sekarang giliran saya, bagaimana sih cara membuat agar ke-6 ini menjadi sebuah kubus? Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini ada 6 limas nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, bagaimana sih agar ke-6 limas ini menjadi sebuah kubus? Nah, kita buktikan ya. Nah, nih. Dari luar terlihat sebuah kubus kan? Tapi di dalamnya ini pucuk dari limas ini tidak saling sentuhan sama lainnya. Jadi di tengah-tengahnya kubus ini lubang. Maka ini bukan sebuah kubus. Karena kita berbicara bagaimana sih ke-6 limas ini menjadi sebuah kubus. Nah, kok emang kita dari luar ini memang terlihat seperti sebuah kubus. Tapi topiknya di sini kita beda ya. Kita berbicara bagaimana 6 limas ini menjadi sebuah kubus kan itu. Nah, bagaimana sih caranya agar tidak lubang pada tengah-tengahnya ini? Oke. Jadi teman-teman, di sini tuh untuk menentukan nilai rusuknya itu nggak apa-apa sih sembarangan. Macam sembarangan tuh, misalkan saya suka angka 10 nih, saya mau kasih nilai rusuknya 10. Gitu tuh nggak apa-apa. Untuk nilai rusuknya aja. Karena nilai rusuk kubus dan nilai rusuk limas itu sama. Maka itu yang akan menjadi sebuah patokannya nanti ketika mencari nilai tinggi dan juga miringnya. Nah, untuk mencari nilai tinggi dan juga miringnya ini, kita tidak bisa memberikan sembarang nilai. Mengapa? Karena nantinya kalau kita memberikan sembarang nilai, akan menjadi seperti ini. Tengahnya akan menjadi kosong. Dan ini bukan sebuah kubus. Kalau kita berbicara bagaimana 6 limas ini menjadi sebuah kubus ya. Oke. Nah, caranya, saya akan memberikan informasi dulu. Nah, di sini saya memberikan nilai rusuknya itu 10. Kemudian nilai miringnya itu 8. Tinggi segitiganya itu 6. Dan tinggi limasnya itu 5. Nah, kita buktikan apakah benar bahwa kita harus mencari dengan rumus terlebih dahulu atau kita bisa memberikan sembarang nilai. Nah, kita buktikan ya. Jadi kita pertama-tama bikin sebuah kubus dulu. Sebuah kubusnya seperti ini. Kelihatan ya teman-teman? Kubusnya seperti ini, oke. Nah, kemudian kita langkah selanjutnya mencari sebuah tinggi. Nah, kenapa kok tinggi terlebih dahulu? Karena tinggi ini setengah nilai rusuk. Jadi tinggal gini ya. Nah, di sini tingginya diketahui itu TO. Jadi TO sama dengan setengah nilai rusuk. Jadi setengah dikali 10, maka tingginya itu 5. Oke, tingginya benar 5. Nah, sekarang caranya mencari apa lagi? Miring, kita buktikan. Miringnya berapa sih? Nah, di sini kalau di kubus saya itu miringnya itu garis AO. Nah, untuk mencari garis AO, kita harus mencari garis AG terlebih dahulu nih. Nah, nilai AG ini tidak diketahui di sini. Oke, bagaimana caranya mencari nilai AG? Maka kita harus tahu dulu nih nilai AC. Nilai AC berapa? Nah, nilai AC kita harus fokus pada segitiga ABC. Nah, segitiga ABC. Untuk mencari segitiga ABC ini bagaimana? Caranya dengan menggunakan rumus Pythagoras. Oke, caranya bagaimana? AC kuadrat sama dengan AB kuadrat plus BC kuadrat. AB ini nilai AB ini garis rusuknya dan BC ini juga garis rusuknya. Kedua-duanya juga sudah diketahui ya. Jadi tinggal dikuadratkan saja. Jadi 10 kuadrat plus 10 kuadrat sama dengan 200 kuadrat untuk nilai AC kuadrat. Bagaimana untuk nilai AC? Nah, untuk nilai AC maka tinggal diakarkan saja. Jadi 200 akar 200 berapa? 10 akar 2. Oke, AC sudah diketahui. Nah, kemudian kita cari nilai AG. AG di sini tuh diagonal ruangnya. Oke. AG menggunakan rumus Pythagoras. Jadi kita fokus pada segitiga AGC, segitiga AGC. Segitiga AGC. Kita fokus pada segitiga AGC ya. Bagaimana caranya? Menggunakan rumus Pythagoras, maka AG kuadrat
sama dengan AC kuadrat plus CG kuadrat. Tadi AC juga sudah diketahui, yaitu 10 akar 2. Jadi dikuadratkan 10 akar 2 kuadrat ditambah dengan CG, itu nilai rusuknya 10 kuadrat. Nilai rusuknya 10, maka dikuadratkan jadi 10 kuadrat. Dan maka hasilnya 200 ditambah 100, hasilnya 300 untuk nilai AG kuadrat. Maka berapa untuk nilai AG? Maka tinggal kita akarkan saja. Jadi akar 300 sama dengan 10 akar 3. Ini hasilnya. Jadinya 10 akar 3. Oke, tadi algi sudah diketahui, maka sekarang kita mencari nilai miringnya bagaimana sih? Nah, untuk mencari nilai miring dari limas, tinggal kita kalikan dengan setengahnya aja. Jadi setengah diagonal ruang. Setengah diagonal ruang. Nah, diagonal ruang kan mana sih? Nah, yang tadi nilai garis AG-nya itu namanya diagonal ruang. Jadi setengah dikali 10 akar 3, maka hasilnya 5 akar 3. Nah, maka dari itu kenapa tadi si kubus ini tidak menjadi sebuah kubus? Ya, karena harusnya nilai miringnya itu 5 akar 3, bukan 8. Nah, oke. Tips lagi untuk membuat media ke-6 kubus ini agar menjadi sebuah limas dari sebuah kertas. Nah, kita harus mencari nilai tingginya segitiga terlebih dahulu. Nah, kenapa? Karena agar miringnya ini benar-benar lurus, Jadi tinggi segitiganya ini nanti menjadi sebuah patokan seperti itu. Nah, bagaimana cara mencarinya? Nah, cara mencarinya yaitu kita lihat tadi kubusnya itu ini kan. Nah, di sini jadi segitiganya itu segitiga AOB. Nah, segitiga AOB nih. Segitiga AOB, oke. Nah, segitiga AOB untuk mencari tingginya itu OP. Saya beri angka OP di sini, P. Nah, di sini OP itu tinggi ya, tingginya segitiganya. Oke, kita cari nilai OP dengan cara rumus Pythagoras. Nah, bagaimana caranya? Sekarang kita mencari nilai tingginya OP. Jadi, OP kuadrat sama dengan BO kuadrat min PP kuadrat. BO di sini setengahnya garis rusuk, maka kita tinggal kali dengan setengahnya aja ya. Oh, mohon maaf, BO di sini itu miringnya tadi. Miringnya limas berapa tadi? 5 akar 3 kan? Oke. 5 akar 3. Kemudian PB-nya itu setengahnya dari nilai rusuk. Maka tadi nilainya 5 kan? Tinggal kalikan setengah, maka hasilnya 5. Yaitu tinggal masukkan. Jadi 5 akar 3 kuadrat min 5 kuadrat sama dengan 25 dikali 3 dikurang 25. Jadi hasilnya 50 untuk nilai OP kuadrat. Untuk nilai OP bagaimana? Untuk nilai OP tinggal kita akarkan saja 50. Maka hasilnya 5 akar 2. Nah, tadi juga diketahui di sini tinggi segitiganya itu kan 6. Nah, harusnya itu 5 akar 2. Nah, maka dari itu mengapa si kubus ini tidak menjadi kubus gitu kan? Si 6 limas ini tidak menjadi sebuah kubus karena seharusnya miring tingginya segitiganya itu 5 akar 3. Kemudian tinggi segitiganya itu tinggi segitiganya itu 5 akar 2. Miringnya itu harusnya 5 akar 3. Nah, maka dari itu ini nggak jadi sebuah kubus. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.